Amin. Baik Bapak Ibu, shalom shalom. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh kita sekali lagi katakan shalom dan Tuhan memberkati ya. Oke ya. Kanan kirinya kita katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, 1, 2, 3, shalom and God bless you. Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan lagi buat yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Oke. Ya, tepuk tangannya agak lemes ya Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan lagi ya buat Tuhan Yesus ya. Baik. Bapak Ibu dapat salam ya dari Bapak Ibu Gembala. Saat ini Bapak Ibu Gembala kita sedang pelayanan di kota Rembang dan Blora ya Bapak Ibu ya. Besok Bapak Ibu Gembala akan kembali ke Jakarta. Dimohon doanya untuk Bapak Ibu semua tetap mendoakan pelayanan dari Bapak Ibu Gembala ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan saya akan saya minta izin pada Bapak Ibu, saya akan mulai dengan suatu kesaksian Bapak Ibu ya. Jadi belum lama ini saya dengar suatu kesaksian yang terus terang membuat hati saya sedikit kaget. Valeri boleh sedikit main-main ya? Oke. Sedikit kaget Bapak Ibu, kenapa? Karena begitu dengar kesaksian ini saya pikir kok bisa ya? Kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi ceritanya begini, saya dengar kesaksian ini diceritakan oleh seseorang Bapak Ibu. Dan ini adalah kisah nyata, tapi karena kerahasiaan untuk seseorang, jadi saya akan sedikit kamuflasekan Bapak Ibu ya. Jadi kisahnya seperti ini, ada orang ini bercerita, ada sepasang suami istri, dia anak Tuhan juga, pergi ke gereja juga, tapi hidupnya lagi mengalami keterpurukan Bapak Ibu. Keterpurukannya bahkan sangat terpuruk sehingga membuat keluarga ini menjadi seperti tidak punya pengharapan Bapak Ibu. Bahkan istrinya sampai setiap hari texting tapi dia nggak tahu dikirim ke siapa. Kenapa dia nggak tahu? Kenapa? Karena suatu saat waktu mereka habis pulang dari pekerjaan mereka sampai ke rumah, biasanya mereka akan masuk ke kamar anak-anak mereka. Dan hari itu hari yang luar biasa Bapak Ibu, mereka masuk ke kamar salah satu anak mereka punya beberapa anak ya Bapak Ibu. Mereka masuk ke kamar anak mereka dan mereka syok melihat salah satu anak mereka gantung diri Bapak Ibu, bunuh diri. Dan saking syoknya mereka gak terima keadaan itu Bapak Ibu. Mereka bilang, kenapa ini bisa terjadi sama saya? Why? Kenapa? Bahkan sampai beberapa bulan setelah anak itu dimakamkan dan lain-lain, si ibu ini dia setiap hari seperti berbicara sama anaknya yang sudah dipanggil Tuhan itu. Dia texting, dia ngomong, padahal orangnya udah gak ada Bapak Ibu. Sampai ada satu saat mereka tuh mau menyerah dalam hidupnya. Mereka gak bisa hidup. Kenapa? Karena anak yang dikasihinya. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Bapak Ibu. Saya ngebayangin sebagai orang tua, kalau ngelihat anak kita sendiri kayak gitu, wah itu pasti terpuruknya luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya keluarga ini bisa pelan-pelan bangkit Bapak Ibu. Pelan-pelan bangkit untuk melanjutkan kehidupan mereka. Berapa banyak yang kita dengar hari-hari ini Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang lagi terpuruk. Banyak orang-orang yang lagi mengalami kesusahan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat mungkin kanan kiri kita. Mungkin kita tahu orang-orang yang saat ini sedang mengalami mungkin kesusahan Bapak Ibu. Ya, keadaan saat ini memang mungkin tidak begitu baik Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu sama-sama yang namanya BBM naik. Dan saya percaya kalau BBM naik imbasnya akan cukup lumayan berdampak bagi ekonomi kita. Dan COVID juga nggak pergi-pergi juga Bapak Ibu ya. Tetap ada juga di negara kita. Mungkin dulu kita pikir dalam 2 tahun COVID is gone. COVID udah gak ada lagi Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini COVID tetap ada. Mungkin banyak hal-hal yang bisa membuat kita seperti pengen ngomong gini loh Bapak Ibu. Saya kayaknya mau nyerah aja deh.
saya udah gak tahan nih terhadap kehidupan ini. Kayaknya gak ada yang bisa saya harapkan. Kayaknya gak ada jalan keluar buat hidup saya. Saya juga mau berkata untuk setiap anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada buat kita. Meskipun anak-anak muda ya, mana anak muda boleh angkat tangannya? Saya anak muda angkat tangan ya. Meskipun kalian mengalami namanya kegagalan demi kegagalan. Meskipun kalian mengalami seperti jalan buntu, pelajaran yang begitu sulit, ulangan yang sulit banget, udah belajar tapi tetap nilainya jelek. Udah pengen sesuatu tapi fail. Bahkan ada yang saking sedihnya, ya anak-anak youth mungkin saking sedihnya, ditinggal sama kekasihnya gitu kan. Waduh putus cinta, sedih banget tuh ya. Jangan pernah mengakhiri hidup ini dengan jalan pintas Bapak Ibu. Hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu satu tema, yaitu adalah one more step. Yaitu apa? Satu langkah lagi Bapak Ibu ya. One more step. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Kenapa dimulai dengan kesaksian ini? Kenapa? Karena menurut data, boleh next ya. Menurut data di WHO tahun 2021, lebih dari 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat fenomena bunuh diri di dunia. Yang tertinggi ada di negara Korea Selatan. Indonesia termasuk, poinnya 3,7. Di antara 100.000 orang ada 3,7 orang meninggal karena bunuh diri Bapak Ibu. Waktu persoalan datang, waktu masalah besar datang dalam hidup kita Bapak Ibu, mungkin roh jahat bilang, udah ambil jalan pintas aja. Udah yang cepat aja lah. Gak selesai ini masalah kayaknya. Ada lagi. Jalan cepatnya apa? Ya udah kamu akhiri hidupmu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati anak-anak muda. Bahkan kalau kita ngelihat film-film, saya pernah lihat tuh ya, drama-drama Korea Bapak Ibu ya. Drama-drama Korea itu gak, apa ya, mereka tuh mempertontonkan hal-hal seperti itu. Yaitu apa? Mengakhiri masalah mereka dengan bunuh diri. Gak cuma di Korea, di Jepang juga banyak banget Bapak Ibu. Ya, ini ada datanya. Ada di Suriname, Hongaria, Jepang, Rusia, Belarusia. Dan mungkin itu seorang manusia pikir, oh itu jalan tercepat supaya masalah kita beres. Tapi sebenarnya itu merupakan jalan tercepat juga Bapak Ibu, menuju ke neraka. Karena Tuhan gak pernah berkenan sama orang yang bunuh diri. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Amin. Saat ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa Tuhan selalu ada buat kita Bapak Ibu. Apapun musim dalam kehidupan kita. Saya gak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini. Atau bagaimana keadaan Bapak Ibu saat Bapak Ibu mendengarkan tayangan ini. Saya gak tahu Bapak Ibu. Tapi tadi waktu kita menyembah, kayak Tuhan bilang kepada saya Bapak Ibu seperti ini. Kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita Bapak Ibu. Tuhan selalu sama Bapak Ibu semuanya. Di saat kita susah, sedih, senang, gembira. Di saat kita lagi lupa sama Tuhan Bapak Ibu. Saat kita lagi happy-happynya, kita lagi mulai lupa-lupa sama Tuhan. Tuhan juga bilang, Tuhan ada di situ Bapak Ibu. Di saat kita lagi mau menyerah, Tuhan juga ada di situ. Firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 11 ayat ke-28 berkata seperti ini Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama. Matius 11 ayat ke-28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, di saat masalah itu datang, di saat beban itu datang, anak-anak muda, di saat kalian seperti pengennya menyerah, di saat kalian menemukan jalan buntu, ingat,
hanya bisa dilawan pikiran kita dengan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Ingat ayat ini, Tuhan pernah bilang begini, Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua Bapak Ibu ya. Bukan cuman yang cowok aja datang, cewek jangan. Enggak gitu kan? Firman Tuhan nggak bilang yang muda-muda aja datang, yang tua-tua nggak usah deh, hadapi sendiri. Enggak. Firman Tuhan datang. Firman Tuhan berkata begini, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Walaupun kita dalam keadaan yang susah sekalipun, mari kita memperkatakan firman Tuhan ini. Mari kita datang Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu pasti akan menolong kita. Amin. Next, 1 Korintus 10 ayat ke-13 juga berkata seperti ini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi apa Bapak Ibu? Kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saya juga mau sharing kepada Bapak Ibu. Hati-hati dengan yang namanya pikiran kita Bapak Ibu. Mungkin banyak hal yang saat ini kita pikirkan dalam hidup ini. Bagaimana masa depan kita, bagaimana nantinya, bagaimana kesehatan kita. Penuh banyak pertanyaan. Hati-hati sama pikiran kita Bapak Ibu. Saya bersyukur banget waktu hari Rabu kemarin saya ikut ibadah Zoom di gereja kita Bapak Ibu. Hari itu Kohendra ada ya, Kohendra sharing firman Tuhan tentang kekhawatiran Bapak Ibu. Saya merasa sangat diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengundang kepada Bapak Ibu semua yang belum mengikuti ibadah Zoom hari Rabu jam 7. Ayo ikut Bapak Ibu. Karena banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita nikmati di pertengahan minggu itu ya. Saya merasa sangat diberkati oleh firman-Nya dari Kohendra yang disampaikan tentang kekhawatiran Bapak Ibu. Ada suatu penelitian yang luar biasa loh Bapak Ibu ya. Kalau saya tuh ngobrol sama Kohendra ya, gak tahu kenapa Kohendra ini selalu bicara tentang penelitian Bapak Ibu ya. Penelitian demi penelitian. Jadi saya pikir wah Kohendra luar biasa banget ya, kayaknya kayak ensiklopedia berjalan gitu ya. Selalu deh, coba Bapak Ibu gak percaya nanti ngobrol deh sama Kohendra. Ntar keluar tuh penelitian ini. Ternyata Bapak Ibu, ini saya kutip dari firman-Nya kemarin disampaikan. Waktu kita khawatir tentang sesuatu, ternyata dari 100% cuman 85% ya, betul gak ya? 85% itu gak terjadi Bapak Ibu. Jadi 100% sempurna kan? Ternyata waktu kita khawatir, 85% itu nggak terjadi menurut penelitian. Ya, jadi udah di riset tuh. Waktu kita khawatir, manusia khawatir, ternyata 85%-nya itu nggak terjadi Bapak Ibu. Sisa 15% doang. Nah, 15%-nya lagi, saya dengar dari sharing Kohendra, ternyata dari 15% juga itu nggak terjadi sesuai yang kita harapkan. Jadi kekhawatiran itu yang kita pikirin untuk terjadi tuh persennya masih jauh banget Bapak Ibu. Saya bilang, oh ya Tuhan, amin Tuhan. Saya pernah khawatir Bapak Ibu. Saya pernah berpikir banyak hal mengenai anak-anak, mengenai hidup saya, mengenai pekerjaan dan lain. Kadang-kadang kalau kekhawatiran itu dibiarkan terus, kita mikirin terus. Lama-lama itu akan membuat pikiran kita jadi overthinking Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran yang berlebihan. Jadi pikiran itu yang berbahaya. Bahkan ada satu penyakit yang menurut saya serem banget sih. Namanya depresi Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang bunuh diri? Banyak anak-anak muda yang mau mengakhiri hidupnya. Karena mereka itu dimulai dari namanya stres. Stres studi,
sekolah susah banget ya. Ada yang sampai ke luar negeri, sekolah di luar negeri karena nggak ada keluarganya, hidup sendirian. Mereka stres terhadap apa? Tekanan hidup, budaya yang berbeda. Mereka mungkin lupa bahwa Tuhan selalu bersama mereka. Sehingga menghasilkan apa? Mereka depresi Bapak Ibu. Saya pernah melihat sendiri orang tua saya, papa saya itu kena depresi Bapak Ibu. Orang yang sudah kena depresi itu hidupnya berubah Bapak Ibu. Berubah seperti apa? Dia tuh ketakutan. Ya, mau pergi ke tempat tinggi takut. Mau nyetir takut. Semua dimulai dari apa? Dari pikiran Bapak Ibu. Oleh karena itu saat ini mari kita sama-sama gak menyerah terhadap dunia ini Bapak Ibu. Dan percaya kekhawatiran kita itu belum tentu terjadi. Persentase masih sedikit Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, boleh next. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang one more step. Artinya adalah selangkah lagi. Oke, kita buka firman Tuhan di Yosua 6 ayat ke-1 sampai ke-5. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu masih bersama dengan saya. Dan kita baca supaya kita bisa sama-sama mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kita. Yosua 6 ayat 1 sampai ke-5. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengelilingi kota itu sekali saja. Next. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Terus, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman ini firman yang sangat terkenal Bapak Ibu ya. Kisah tentang tembok Yeriko. Saya puji Tuhan Bapak Ibu pernah ngelihat tembok Yeriko di waktu saya pergi ke Israel Bapak Ibu. Kita selalu mengunjungi namanya kota Yeriko. Dan saya bisa ngelihat dengan mata kepala saya sendiri tembok Yeriko. Ini adalah ilustrasi gambar mengenai tembok Yeriko Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kotanya begitu besar. Dan yang aneh apa Bapak Ibu? Kota ini dikelilingi oleh dua tembok. Tembok yang bawah dan tembok yang atas Bapak Ibu. Lower wall dan upper wall. Dan boleh next dulu Kak. Lihat ya Bapak Ibu ya. Temboknya seperti ini. Lihat gambar yang kecil-kecil ini Bapak Ibu. Ini gambar orang ya. Jadi bayangin tembok itu sebesar apa Bapak Ibu. Bahkan ukurannya tuh ya. Diukur kurang lebih yang tembok luarnya itu lebarnya hampir 2 meter. Tembok dalam lebarnya hampir 4 meter. Tingginya yang dalam 9 meter. Yang depan hampir 7 meter Bapak Ibu. Sebuah tembok yang sangat besar. Yang menghalangi bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian Bapak Ibu. Temboknya bukan main-main Bapak Ibu. Kalau kita lihat film perang paling tembok cuma 1 ya. Ini 2 tembok depan sama belakang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bangsa Israel kita sudah tahu sama-sama. Mereka dibawa Tuhan dari Mesir. Boleh next dulu Kak? Bangsa Israel setelah dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Dengan satu tujuan yaitu apa? Tanah Kanaan. Tetapi karena kedegilan hati mereka, bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Hal ini seakan-akan apa? Janji Tuhan
tidak akan digenapi Bapak Ibu. Seakan-akan tidak ada pertolongan. Next. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tinggal selangkah lagi. One more step. Mereka akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi ada tembok besar yang menghalangi mereka. Selangkah lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian yang ada di depan mereka. Tetapi ada sebuah halangan, problem yang besar, yaitu apa Bapak Ibu? Yang namanya tembok Yeriko. 40 tahun bangsa Israel keliling-keliling padang gurun Bapak Ibu. Gak enak Bapak Ibu, percaya atau gak percaya, gak percaya. Padang gurun tuh gak enak Bapak Ibu. Keadaan yang gak enak 40 tahun. Padahal seharusnya kalau mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan Israel, seharusnya Bapak Ibu itu gak sampai berpuluh-puluh tahun itu. Bahkan kalau kita melakukan perjalanan Holy Land Trip, kita tuh naik bus dari Mesir sampai ke Israel, itu gak sampai sehari udah sampai Bapak Ibu. Hanya beberapa jam melewati perbatasan sudah sampai. Tapi kenapa sampai 40 tahun mereka berputar-putar? Dan sebagai orang Israel yang normal, pasti mereka bertanya-tanya, mana nih janjinya? Mana nih janji Tuhan? Kok kayaknya waktu itu saya pernah dengar Tuhan janji sama saya akan masuk tanah Kanaan, tapi kenapa sampai saat ini keadaan saya nggak berubah-ubah ya? Kenapa sampai saat ini saya gini-gini aja ya? Mana nih janji Tuhan? Mungkin mereka berpikir gitu Bapak Ibu. Mereka mungkin mulai lupa tentang janji Tuhan. Maka mereka mungkin ada yang udah nyaman enak di Mesir aja deh. Enak di Mesir kayaknya, atau di padang gurun aja deh, udah gak usah masuk tanah Kanaan dah. Mereka mungkin ada yang sudah lupa. Sampai Tuhan marah Bapak Ibu. Bahkan Tuhan menghabiskan satu generasi loh. Dihabiskan setelah 40 tahun. Generasi yang baru muncul, yaitu generasi Yosua Bapak Ibu. Generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dan ini adalah momen yang luar biasa Bapak Ibu. Kita semua adalah generasi Yosua. Amin Bapak Ibu. Generasi yang akan dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Di mana Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tapi di mana posisi kita saat ini? Apakah kita merupakan generasi Yosua atau kita generasinya di mana kita melihat Musa Bapak Ibu? Kita masih berdegil hati, suka komplain, nggak percaya sama Tuhan. Atau generasi Yosua, generasi yang siap untuk melihat perjanjian Tuhan, siap untuk melihat tanah Kanaan, generasi baru yang muncul, yang begitu mengasihi Tuhan. Saat ini, di mana kita Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu, kita semua adalah generasi Yosua, amin. Generasi yang sudah memasuki tanah perjanjian. Tapi Bapak Ibu, kisahnya belum berhenti. Kenapa? Karena waktu mereka melihat tanah perjanjian itu, ada sebuah tembok yang sangat besar yang menghalangi pandangan mereka Bapak Ibu. Temboknya bahkan sampai 2 lapis, menghalangi pandangan mereka. Mereka gak bisa masuk melihat tanah perjanjian itu. Bapak Ibu, berapa banyak yang seperti kita juga saat ini, kita gak bisa lihat janji Tuhan tuh digenapi dalam hidup kita. Berapa banyak yang kita merasa doa-doa kita belum terjawab. Seperti merasa ada tembok yang menghalangi kita melihat janji Tuhan. Kita seperti punya tembok Yeriko kita masing-masing Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini malah mungkin saking kagumnya sama masalah kita, sehingga kita udah gak mau kemana-mana lagi Bapak Ibu. Ya udah, kayak masalah gue terlalu gede deh, gue nyerah aja. Bapak Ibu, untuk mencapai sebuah tujuan ilahi, seringkali kita juga sering diperhadapkan dengan sebuah tembok yang besar, yang berupa halangan, rintangan masalah. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Jangan ambil jalan pintas. Hadapi aja Bapak Ibu. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu ya. Siapa yang di sini pernah naik pesawat Bapak Ibu? Pernah ya pasti ya. Pak Rahmat apalagi lebih sering ya naik pesawat ya. Pernah ya? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Pernah naik pesawat? Ya. Pesawat apa aja ya? Batik Air, apalah semua ya. Nah,
Saat kita naik pesawat kita ke airport dong, betul ya? Kita ke airport, boarding, terus naik pesawat dan kita duduk di pesawat itu. Saya sangat senang Bapak Ibu naik pesawat ya. Nggak tahu kenapa ke airport aja saya sudah senang banget tuh Bapak Ibu ya. Bahkan kalau ada wisata cuman airport terbang tuh baik lagi saya mau tuh kayak gitu ya. Jadi nggak usah jalan-jalan kemana, tapi terbang di airport, terbang dari negara ke negara, saya senang banget. Nah, waktu kita naik pesawat, kita nggak tahu Bapak Ibu. Begitu naik, terbang, take off, kita di atas, kita nggak tahu di depan tuh ada apa Bapak Ibu, ya nggak tahu. Sometimes ada yang namanya turbulence. Bapak Ibu pernah naik pesawat mengalami turbulence? Boleh angkat tangannya yang pernah? Oh pernah ya, oke. Ya saya pernah, tapi nggak parah-parah amat sih. Tapi yang namanya turbulence itu enak apa nggak enak Bapak Ibu? Nggak enak. Tiba-tiba pesawat turun gitu kan. Goyang-goyang gitu ya. Lucu banget kalau kita lagi naik pesawat tiba-tiba ada turbulence, tiba-tiba kanan kiri wah teriak-teriak gitu ya. Ibu-ibu belum waduh gitu kan, teriak-teriak kayak gitu kan. Kita bukannya makin tenang makin panik tuh dengar ibu-ibu pada teriak-teriak gitu ya. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga kadang ada yang teriak juga sih. Saya juga takut Bapak Ibu. Ya kenapa? Waktu kita ngadepin turbulence, goyangan apa ya? Ya masalah gitu ya. Bisa gak kita tiba-tiba, turbulence nih, yaudah kita keluar dulu deh. Kita keluar dari kapal dulu, deh tuh kalau udah turbulence lewat kita masuk lagi. Bisa seperti itu gak Bapak Ibu? Gak bisa ya. Jadi kita gak bisa keluar dari pesawat itu dan masuk lagi kalau turbulence udah lewat. Gak bisa Bapak Ibu ya. Sepakat? Amin? Apa bisa? Bisa kali ya? Gak bisa Bapak Ibu ya. Percaya deh gak bisa. Jadi bagaimanapun harus melewati turbulence itu. Jadi mau gak mau harus dihadapi. Apapun masalah yang kita punya saat ini Bapak Ibu. Jangan pernah lari dari masalah kita. Apapun tembok yang menghalangi kita saat ini. Jangan pernah lari Bapak Ibu. Hadapi aja bersama Tuhan, amin. Apapun turbulence yang Bapak Ibu saat ini sedang alami. Goyang-goyang kecil atau goyangnya besar. Ya udah, pegangan aja Bapak Ibu. Ya, kalau dalam pesawat udah gak apa-apain lagi, pegangan aja, percaya aja deh. Percaya sama siapa? Percaya sama pilotnya. Sama percaya sama Tuhan Bapak Ibu ya. Gak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah masalah yang di luar kendali kita Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ngapain? Ya udah hadapi aja Bapak Ibu. Bangsa Israel juga seperti itu Bapak Ibu. Mereka tahu ada tembok yang begitu besar yang merintangi mereka. Ada tembok yang begitu besar. Tapi saya percaya Bapak Ibu. Di balik setiap masalah yang begitu besar, ada yang namanya berkat yang besar juga menanti kita. Amin Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Di balik setiap masalah yang besar, menunggu namanya berkat yang besar. Bapak Ibu, tembok Yeriko merupakan penghalang bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu tahu gak? Di tanah perjanjian itu, tanah yang begitu kaya, susu dan madunya. Bahkan anggurnya aja ditandan oleh 2 orang dalam cerita Alkitab kan. Madunya begitu luar biasa. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan pergi ke tanah perjanjian, Bapak Ibu pergi. Lihat Bapak Ibu, dengan mata kepala kita sendiri sampai hari ini juga yang namanya negara Israel itu beda Bapak Ibu. Beda banget. Ya, dari dari hasil buminya, dari udaranya kali ya, itu beda banget. Nggak tahu kenapa, kalau ke sana itu merasa kayak something different. Makanya tiap tahun waktu itu gembala pasti pergi ke tanah perjanjian Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan atau hanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini adalah yang harus didapatkan oleh bangsa Israel. Tapi bagaimana caranya? Mereka melihat begitu banyak tembok, begitu besar temboknya. Bagaimana caranya mereka akan melewati tembok ini? Anak-anak muda, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu kita melihat suatu masalah dengan kacamata kita sendiri, mungkin kita lihat, aduh ini masalah gede banget nih. Temboknya gede banget, tinggi, besar, gede. Bagaimana caranya kita melewati ini? Tapi waktu kita ganti kacamata kita dengan kacamata Tuhan, Tuhan melihat masalah itu dari atas dan Tuhan melihat masalah kamu kecil sebenarnya.
Tapi kita melihat masalah kita besar. Saya percaya waktu Tuhan bersama dengan kita, masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Dan masalah tembok Yeriko ini bisa runtuh, itu ditentukan oleh 3 hal Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan belajar 3 hal rahasia runtuhnya tembok Yeriko Bapak Ibu ya. Yang pertama rahasia runtuhnya tembok Yeriko. Yang pertama kita bicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan. Yuk kita baca firman Tuhan di Yosua 6 ayat ke-6 sampai ke-8. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Israel melalui Yosua, firman Tuhan sudah kita baca tadi, bahwa mereka harus mengelilingi tembok itu Bapak Ibu ya. Sebaik berapa kali? 7 kali, setiap hari 1 kali, hari ke-7, 7 kali, total berapa kali Bapak Ibu? 13 kali. Dan rahasia runtuhnya tembok Yeriko, menghadapi tembok yang begitu besar, yang pertama yang saya belajar Bapak Ibu, yaitu mengenai ketaatan. Yosua 6 ayat ke-6 sampai ke-8 menceritakan bahwa Yosua begitu mendengar firman Tuhan ini, mereka harus mengitari tembok itu. Yosua enggak ABC Bapak Ibu ya. Kenapa? Enggak nanya why, enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Yosua langsung melakukan. Dan dia langsung memerintahkan imam-imam untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh Bapak Ibu. Rahasia runtuhnya tembok Yeriko yang saya belajar adalah bicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Yosua langsung melakukan perintah Tuhan ini. Serba banyak di antara kita, saya Bapak Ibu, waktu kita dengar suara Tuhan berbicara dalam hidup kita, kita bilang, salah kali ya. Tuhan, kayaknya bukan ini deh. Kayaknya bukan ini jalan saya Tuhan. Kenapa? Karena saya gak pengen Tuhan. Kayaknya Tuhan gerakin saya ke sini, tapi kayaknya gak enak deh, gak nyaman di situ Tuhan. Kita gak mulai nego-nego sama Tuhan. Kita gak taat sama Tuhan Bapak Ibu. Yosua gak begitu Bapak Ibu. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Dia langsung bergerak Bapak Ibu. Bicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Saya juga pernah mengalami proses yang namanya ketaatan. Jadi saya tuh udah dari lama sebenarnya Bapak Ibu ya. Dari lama Tuhan tuh kayak pernah ngomong dalam hati saya bahwa saya harus mengambil jalan ini. Bisnis ini Bapak Ibu ya. Tapi saya bilang Tuhan jangan ini Tuhan. Kayak saya seperti bilang nego-nego sama Tuhan. Jangan ini Tuhan. Kayaknya jangan yang ini deh. Saya kayak gak mau Tuhan. Saya berusaha kayak Yunus Bapak Ibu, pergi ke kota lain. Padahal Tuhan suruh saya ke situ. Tapi saya pergi ke kota lain. Saya putar. Sampai suatu titik Tuhan bawa saya kembali ke titik yang ada. Waktu itu saya tanya lagi sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, ini jalannya. Tapi pasti aja Bapak Ibu, namanya manusia ya. Karena ngelihat jalan itu kayak susah. Jalan itu kayaknya, gak enak banget. Bikin kita gak enak gitu ya. Saya masih nolak untuk melakukan jalan itu Bapak Ibu. Itu apa Bapak Ibu ya? Jadi dari bisnis yang pernah saya coba Bapak Ibu. Ada satu bisnis yang paling saya hindari. Padahal dulu Tuhan udah ngomong sama saya, kamu harus jalan ini. Tapi saya hindari hampir 10 tahun Bapak Ibu. Tapi satu titik lagi, Tuhan bawa saya lagi di situ. Melalui istri saya diingatkan lagi sama Tuhan. Ayo coba aja, siapa tahu ada jalan. Setiap hari selalu bilang gitu sama saya. Tapi saya semakin mengeraskan hati saya. Saya bilang, no. Masa Tuhan ngasih tolong saya dari cara lain sih? No, gak mau yang ini. No, pasti bisa cara lain. Saya beraskan hati saya Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita juga mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mengeraskan hati kita. Padahal Tuhan sudah buka jalan ke sini. Tapi kita seperti pengen pakai kekuatan kita sendiri. Kita seperti merasa, jalan saya yang menurut saya terbaik yang ini. Tapi Tuhan bilang, enggak ke sini. Sampai suatu saat saya cuma bisa nyerah Bapak Ibu sama Tuhan. Saya angkat 2 tangan saya setelah melewati drama-drama dalam rumah tangga ya. Istri saya
kecewa sama saya, ngambek gitu kan. Kenapa nggak mau coba? Lewatin drama-drama, ya biasalah rumah tangga gitu ya. Akhirnya suatu titik saya angkat tangan saya sama Tuhan. Tuhan, saya nyerah Tuhan. Kemana Tuhan suruh saya akan ikut. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan hati yang direndahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bilang, ya udah saya mau coba. Tapi Bapak Ibu, puji Tuhan, dengan bisnis yang baru yang saya coba ini, saya bisa sedikit demi sedikit Tuhan tuntun Bapak Ibu. Ada jalan yang Tuhan bukakan sedikit demi sedikit. Saya merasa Tuhan, kenapa saya dari dulu keras banget hati saya. Saya gak mau coba Tuhan. Padahal saya coba dari dulu. Mungkin saya gak usah puter-puter. Tapi saya muter terus. Satu titik harus balik lagi. Saya seperti membuang waktu saya 10 tahun ini Bapak Ibu. Tapi gak ada kata terlambat buat Tuhan. Saat ini kalau Tuhan pernah berbicara kepada Bapak Ibu semua. Bahwa Bapak Ibu harus menempuh satu jalan. Kalau Tuhan pernah berbicara kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu bilang, oh enggak, saya gak mau melayani Tuhan. Saya gini-gini aja udah happy saya. Tapi Tuhan perlu ngomong dalam hatinya. Enggak, kamu harus melayani Tuhan. Kamu harus melayani Tuhan. Tapi kita tetap mengarahkan hati kita. Saat ini, mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu mengenai yang namanya ketaatan. Saya belajar 10 tahun. Saya muter-muter Bapak Ibu ya, muter-muter. Mengerti hati saya. Saya belajar dari kisah Yosua. Yosua langsung melakukan. Mungkin dipikir, kalau Yosua pikir sebagai orang normal, bangsa Israel pikir, nggak salah nih Tuhan. Kok mau perang tapi disuruh muter-muter? Nggak salah nih Tuhan. Kalau mau perang, ambil pasukan, pakai pedang, pakai apa tuh ya, kalau zaman dulu ya, pakai meriam atau pakai bom lah gitu ya. Kita hancurkan temboknya. Itu caranya Tuhan. Bukan suruh muter-muter. Bahkan 7 kali lagi. Kalau orang lihat gimana nih? Malu banget deh. Gimana nih? Tapi Bapak Ibu seringkali, kadang-kadang yang namanya cara Tuhan itu suka berbeda sama apa yang ada di otak kita Bapak Ibu. Mungkin kita pikir kita hebat, kita pinter, kita kuat. Caranya ini menurut logika kita. Tapi Tuhan bilang, jalan Tuhan bukan jalan kita Bapak Ibu. Mari kita harus punya yang namanya ketaatan. Belajar dari kisah Yosua ini Bapak Ibu. Yosua langsung taat. Dia langsung perintahkan para imam untuk berputar. Melakukan tepat seperti firman Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Yunus. Yunus gak taat sama Tuhan. Dia putar-putar. Akhirnya dimakan nama ikan paus Bapak Ibu. Ikan paus salah ya. Ikan besar Bapak Ibu ya. Akhirnya waktu Yunus bertobat. Baru rencana Tuhan terjadi. Waktu saya menyadari panggilan Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa angkat tangan. Dan saya mulai dengan apa yang namanya ketaatan lagi mengenai jalan Tuhan. Begitu dijalanin Bapak Ibu. Jalannya saya hanya bisa bilang, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu setia menunggu saya. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu membuka tangannya untuk saya bisa kembali lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya punya Tuhan tuh yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita tuh luar biasa. Bayangin loh. Dia udah mau kasih jalan. Bayangin ya kalau kita sebagai manusia. Kita udah mau nolongin orang. Tuh orang kagak mau. Ya udah tahu kita udah bisa lihat nih. Ini jalan buat lu. Gak mau. Saya gak bisa. Gak mau makin menjauh. Pasti tuh kita bete dong. Bete ya udah lu kalau gak mau ditolong. Sono dah. Gak usah. Tapi Tuhan tuh gak gitu Bapak Ibu. Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu setia menunggu kita. Bahkan di saat kita mungkin jalannya berbeda sama Tuhan. Tuhan cuma bisa menyertai kita Bapak Ibu. Tuhan hanya bisa menyertai kita. Mari belajar mengenai ketaatan. Saat ini kalau ada panggilan yang Tuhan sudah bicarakan dalam hatimu. Mari langsung panggil hatimu untuk melakukannya. Jangan berputar-putar Bapak Ibu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa sih rahasia runtuhnya tembok Yeriko? Yang kedua adalah berbicara tentang hati yang baru. Jadi apa sih yang membuat bangsa Israel itu bisa taat seperti itu gitu loh. Ya, apa sih yang bisa membuat mereka tuh kok bisa taat sih? Kenapa mereka gak memperdebatkan cara-caranya Tuhan? Yang disuruh muter gitu ya. Ini benar-benar cara yang gak masuk akal. Gak ada yang namanya peperangan, cuma muter, gak ada kayak gitu ya. Secara manusia itu gak masuk ke dalam hitungan. Tapi kenapa bangsa Israel waktu itu generasi Yosua tidak melakukan hal itu? Karena mereka punya hati yang baru. Apa rahasia di balik ketaatan mereka? Rahasianya ada di kitab Yosua 5 ayat 1 sampai ke 3. Mari kita buka Bapak Ibu. Yosua 5 ayat 1 sampai ke 3. Ini adalah rahasia di mana bangsa Israel generasi Yosua memiliki ketaatan yang begitu luar biasa. Yaitu apa? Yuk kita baca bersama ya. Yosua 5 ayat 1 sampai 3. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu, apa Bapak Ibu? Dan disunatlah orang Israel di bukit kulit katan. Ini juga luar biasa ya Bapak Ibu ya. Cara Tuhan tuh menolong bangsa Israel itu luar biasa. Padahal nih orang Amori, ya raja orang Amori ya, sama raja orang Kanaan tuh udah pada jeper atau udah pada takut sama bangsa Israel. Harusnya secara logika itu adalah waktu yang terbaik untuk menyerang mereka. Waktu yang terbaik untuk menyerang tembok itu. Karena mental lawan sudah down, gitu dong. Karena mental sudah jatuh. Tapi kok Tuhan bilang begini? Enggak, sekarang adalah waktunya mereka harus disunat lagi Bapak Ibu. Sunat itu berbicara mengenai proses Bapak Ibu. Proses yang mungkin yang namanya sunat itu menyakitkan Bapak Ibu ya. Sakit. Sunat juga bisa berbicara mengenai diberikanlah hati yang baru kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena selama 40 tahun bangsa itu dibawa keluar ke Mesir. Waktu dulu bangsa Israel sudah melakukan sunat kepada yang pria-pria. Tapi waktu mereka berputar-putar 40 tahun, generasi itu habis Bapak Ibu. Sehingga muncul anak-anak mereka, semuanya generasi yang baru yang belum disunat. Waktu Tuhan bilang, aku akan memberikan padamu bangsa Kanaan. Aku akan memberikan padamu tanah perjanjian. Tapi sebelum itu, sebelum kita melihat berkat yang begitu besar dalam hidup kita, Tuhan mau kita melewati yang namanya proses Bapak Ibu. Melewati yang namanya diberikan hati yang baru. Tuhan mau bangsa Israel diproses dulu sama Tuhan. Melalui apa? Kesakitan. Tuhan mau memberikan hati yang baru kepada bangsa Israel. Bukan oleh kuat dan gagahnya kita Bapak Ibu. Tapi kemenangan terjadi diawali dari hati yang telah disunat. Hati yang baru yang telah disunat akan memampukan kita untuk hidup taat dipimpin oleh Roh dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah kunci kemenangan orang Israel untuk merobohkan tembok Yeriko dan kota-kota lainnya. Yang pertama yang saya belajar adalah rahasia runtuhnya tembok Yeriko. Yang pertama adalah tentang ketaatan Bapak Ibu. Yang kedua yang saya belajar adalah mengenai hati yang baru. Bangsa Israel sebelum mereka memasuki berperang, melakukan cara Tuhan, menerima berkat yang begitu luar biasa, mereka harus disunat atau mereka menerima hati yang baru. Bapak Ibu, bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah hati kita
masih penuh dengan yang namanya dosa. Penuh yang namanya belenggu-belenggu. Sehingga cara pandang kita masih menggunakan cara pandang manusia. Bagaimana dengan hati Bapak Ibu saat ini? Mari kita sama-sama koreksi. Saya koreksi juga Bapak Ibu. Sudahkah saya mempunyai hati yang baru? Hati yang disunat, melewati berbagai macam proses. Sehingga menghasilkan hati yang baru di hadapan Tuhan. Waktu kita sudah memiliki hati yang baru itu, saya percaya. Waktu kita terima yang namanya berkat yang begitu melimpah, kita pasti siap Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang merupakan rahasia runtuhnya tembok Yeriko adalah bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu, boleh diulang? Bersorak-sorai. Yuk kita baca dulu ayat firman Tuhan ya. Di Yosua 6 ayat ke-20. Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan ini dengan semangat ya Bapak Ibu ya. Karena ini juga merupakan suatu deklarasi buat kita. Waktu kita akan memasuki berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan dengan suara yang kencang Bapak Ibu ya. Yosua 6 ayat ke-20. 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala apa? Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang saya belajar mengenai rahasia runtuhnya tembok Yeriko adalah bersorak-sorai. Saat ini apapun keadaan kita Bapak Ibu, apapun masalah kita, apapun berkat yang sudah kita terima saat ini, kita merasa diberkati Tuhan atau kita merasa kurang diberkati Tuhan, apapun musim yang kita lalui saat ini, mari sama-sama kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kita perkatakan, kita deklarasikan kemenangan. Kita perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari Bapak Ibu. Bersorak-sorai juga berarti kita mengucap syukur dalam keadaan apapun yang terjadi. Kita mengatakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan besar, Tuhan luar biasa. Setiap hari kita perkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan bukan hanya sebuah kata-kata yang ditulis di Alkitab. Tapi firman Tuhan juga merupakan suatu senjata Bapak Ibu. Untuk kita pakai bersama-sama di saat masalah datang. Kita gak bisa lawan dengan kekuatan kita Bapak Ibu. Gak bisa. Waktu tekanan itu datang, jangan pernah lawan dengan kekuatan kita. Tapi kita lawan dengan apa? Dengan bersorak-sorai buat Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Bahwa Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya Tuhan buat kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dan bangsa Israel melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Waktu hari demi hari mereka berputar, mereka gak bersorak-sorai. Tapi waktu hari ke-7, di putaran yang ke-7, Yosua memerintahkan mereka bersorak-sorailah. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu kencang, mereka berkata haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kita menang, kita menang. Waktu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Waktu bangsa Israel melakukan apa yang menjadi bagian mereka yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan sendiri. Yaitu apa? Firman Tuhan berkata, maka runtuhlah apa? Tembok itu. Ini adalah bagiannya Tuhan Bapak Ibu. Bagiannya bangsa Israel suruh apa? Suruh putar-putar aja. Dan terakhir apa? Bersorak-sorai. Maka Tuhan langsung turun tangan. Lalu runtuhlah tembok itu. Waktu kita melakukan bagian kita, saya percaya Tuhan pasti melakukan bagian Dia. Mari Bapak Ibu, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu setiap hari dalam hidupmu, dalam saat teduhmu. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, bersorak-sorai. Perkatakan firman dalam hidup kita. Maka saya percaya apapun tembok yang menghalangi kita, waktu Tuhan bekerja, maka tembok itu akan runtuh. Amin Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini
kita belajar 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, kita belajar mengenai namanya ketaatan. Kita belajar yang namanya hati yang baru Bapak Ibu. Yang terakhir, kita belajar mengenai sorak-sorai di hadapan Tuhan. Kenapa penting bersorak-sorai Bapak Ibu? Kenapa penting kita bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena hati itu kelihatan Bapak Ibu, orang yang lagi patah semangat ya, orang yang lagi lemes-lemes gitu ya. Itu kalau lagi mau perang, orang kayak gitu, itu kayak gak bakal bisa menang Bapak Ibu. Mentalnya tuh udah kalah. Tapi kalau dalam peperangan, kita ngelihat musuh kita teriak-teriak, wah gitu kan udah bikin takut kan. Sekian juga kita Bapak Ibu, mari setiap hari kita lakukan, kita deklarasi firman Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan baik, kita sorak-sorai. Dan saya percaya saat hati kita bersorak-sorai buat Tuhan, otomatis imun kita akan naik Bapak Ibu ya. Otomatis sukacita kita juga akan mengikutinya Bapak Ibu. Karena kita melakukan bagian kita masing-masing. Dan saya percaya waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Saya berdoa saat ini sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini. Apapun tembok yang Bapak Ibu hadapi saat ini, apapun tembok Jericho Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama praktekkan 3 hal ini. Ketaatan, hati yang baru, dan bersorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama katakan, jangan pernah menyerah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mendengarkan tayangan ini, atau di antara Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang hari-hari ini merasa hidupnya seperti memiliki beban yang begitu berat, seperti memiliki masalah yang begitu besar, tembok yang menghalangi janji Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Mari terus kita kejar Tuhan. Mari terus kita perkatakan firman Tuhan. Mari kita terus taat dan setia sama Tuhan. Mari kita minta hati yang baru sama Tuhan. Dan sesuai janji Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Mari angkat 2 tanganmu. Mari katakan dalam hatimu sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan sekali lagi, jangan pernah menyerah. Mari bangkitkan kembali iman kita Bapak Ibu. Percayalah mukjizat itu masih ada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan
Mari saat ini Bapak Ibu, ambil langkah iman. Kalau ada tembok yang menghalangimu di depan saat ini, mari perkatakan langkah imanmu. Mari perkatakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, ayo perkatakan firman Tuhan terhadap masalahmu, terhadap tembok yang menghalangimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah, persoalan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasti sanggup, tapi kami pasti kuat, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Oh ya lalala ya santa karalala baba baba baba. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Mari kembali Bapak Ibu, angkat imanmu. Oh lalala ya santa karalala baba baba baba. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara ya Tuhan. Bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Oh ya sandakara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah terjadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Waktu kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya Bapak Ibu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari katakan, jangan pernah